Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Today we are going to talking about how can you avoid getting disease. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai infectious disease dan non-infectious disease. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara supaya kita terhindar dari penyakit tersebut. Nah, patogen can infect you in many ways. Nah, patogen ini dapat menginfeksi kamu dalam berbagai cara. Ya. When you come close or touch an infected person, ketika kita mendekat atau menyentuh orang yang terinfeksi, they can infect you. Nah, dia akan atau mereka ini akan menginfeksi kamu atau menularkannya kepada kamu. Kemudian juga pathogens in soil, food, water, or contaminated object also can infected you. Jadi patogen yang ada di tanah, di makanan, di air itu juga dapat menginfeksi kamu atau menularkan kepada kamu. Nah, contaminated object ini maksudnya objek-objek yang terkena orang-orang yang terinfeksi. Bahkan bisa di hewan-hewan gitu ya, bisa juga menginfeksi. Nah, infected people tadi adalah orang-orang, a person can pass pathogen to another person. Jadi orang yang dapat menularkan patogen ke orang yang lain. Ya, contohnya kalau sekarang ini kan kita lagi kena banyak virus ya, corona atau COVID-19 ini katanya menginfeksi melalui sentuhan gitu. Ketika kita bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, salaman misalkan ya. Nah, dari situ ketika kita memegang ke bagian mata, kemudian bagian wajah aja ya, mata, hidung gitu, mulut, itu akan menginfeksi tubuh kita juga. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Ya salah satunya adalah menjaga jarak aman itu ya. Kemudian beberapa patogen yang lain juga dapat tumbuh di atau dapat hidup di soil ini di tanah, kemudian food di makanan, dan water dan di air. Nah, contohnya di sini adalah salmonella bakteria atau bakteri salmonella. Bakteri salmonella ini biasanya ada atau terdapat di ayam gitu ya, ayam potong. Nah, when you eat chicken that hasn't been cooked long enough, ketika kamu makan daging ayam ini tapi tidak cukup matang, maka you can get food poisoning. Kamu bisa mengalami atau terinfeksi bakteri tersebut. Ya. Apa akibatnya ketika kita mengkonsumsi makanan yang terinfeksi bakteri salmonella? Jadi kamu bisa terkena diare. Nah, itu ya. Sama juga air juga seperti itu. Jadi kalau ada bakteri di air, kita bisa terinfeksi dari bakteri tersebut. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan contaminated object. Di contaminated object ini, some pathogen can live for a while outside of a person's body. Jadi patogen-patogen yang dapat hidup sementara ya di luar tubuh manusia. Jadi bisa di baju gitu, bisa di sarung tangan, bisa di benda-benda pokoknya ya. Nah, orang yang kena ini biasanya yang paling sering itu adalah terkena jamur. Nah, fungi ya, the fungus that causes athlete's foot spread this way sometimes. Jadi orang-orang yang kena jamur ini atau penyakit jamur gitu ya, biasanya menginfeksinya lewat apa? Lewat benda-benda yang dipakai. Jadi ketika ada orang yang terinfeksi jamur memakai baju, terus bajunya kamu pakai juga, nah itu nanti jamurnya nular gitu ya. Jadi cara menghindarinya bagaimana? Jangan menggunakan benda yang sama dengan orang yang terinfeksi jamur tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi infected animals. Nah, infected animals ini seperti hewan-hewan yang terinfeksi kayak penyakit rabies gitu kan. Penyakit rabies ini biasa terdapat di
hewan di anjing ya, di hewan anjing. Nah, hewan anjing ini bisa menularkan penyakit rabies kepada kita ketika kita digigit ya, digigit sama anjing tersebut. Jadi nanti menular kita. Nah, itu bahaya juga ya. Nah, penyakit rabies ini bukan cuma di anjing sih sebenarnya ya, di hewan anjing. Dia juga bisa di hewan-hewan yang lain ya. Bisa juga di hewan-hewan yang lain atau infected animalsnya yang menyebabkan dari parasite kayak kemarin yang Mister sudah jelaskan minggu lalu, itu ada nyamuk gitu ya, nyamuk yang menyebarkan parasit malaria, itu juga sama. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Nah, di sini ada yang disebut dengan antibiotik, kemudian ada vaksin ya, ada antibiotik dan ada vaksin. Nah, antibiotik ini apa? Antibiotics are medicine that will kill the bacteria in your body. Jadi antibiotik ini adalah obat yang bisa membunuh bakteri di tubuh kamu, di tubuh kita ya. It is important to always take all the antibiotics that the doctor prescribes. Jadi sangat penting bagi kita untuk menghabiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter sesuai resep dokter ya. Nah, jadi antibiotik ini adalah tidak hanya untuk bakteri juga ya, tapi juga untuk fungi, kemudian untuk parasite itu juga sama ya. Jadi patogen-patogen yang diantisipasi oleh antibiotik ini tadi ada, yang pertama itu bakteri, yang kedua fungi, kemudian yang ketiga adalah parasite. Nah, itu juga butuh antibiotik karena mereka tiga-tiganya ini bisa diatasi oleh antibiotik. Tapi bagaimana dengan virus? Nah, kalau virus itu biasanya diberikan vaksin. Doctors do the vaccination ya. Dokter use your body immune to attack virus. Jadi biasanya dokter ini menggunakan imun sistem tubuh kita untuk menghancurkan atau melawan virus. Doctors do this by giving you a vaccine. Jadi caranya kita divaksin dulu ya, before you get infected. Sebelum kita tertular maka kita diberi vaksin dulu, vaksin virus, supaya kita kebal terhadap virus tersebut. Nah, a vaccine contains a weakened form of a virus. Jadi vaksin ini mengandung kelemahan-kelemahan dari virus tersebut. Seperti yang selama ini sudah berjalan itu biasanya kita sudah disuntik ya. Kalau misalkan udah dari bayi biasanya udah disuntik virus cacar gitu ya. Jadi semuanya udah disuntik. Nah, if your immune system becomes ready to produce many antibodies. Jadi setelah divaksin, imun sistem kita ini jadi siap untuk memproduksi banyak antibodi ya yang melawan virus tersebut. Ya, that way if you are infected by the virus again, the antibodies protect you from getting sick. Jadi kalau udah sekali terkena, ketika kita sudah divaksin, maka ketika kita kena virus itu lagi kita udah kebal. Nah, itu ya bedanya. Kalau virus biasanya menggunakan vaksin, tapi tadi antibiotik itu untuk bakteria, parasite dan fungi. Itu ya bisa pakai antibiotik. Nah, bagaimana caranya? Ada juga cara yang lain nih untuk menghindari berbagai penyakit, yang diantaranya adalah washing your hand. Jadi mencuci tangan kita ya. Washing your hands inactivates the virus so you don't spread to yourself and the other people. Jadi mencuci tangan itu bisa menonaktifkan virus atau menghilangkan gitu virusnya ya. Jadi kita tidak menyebarkan itu kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Jadi cuci tangan dulu ya, apalagi sebelum makan. Biasanya cuci tangan pakai sabun. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya, yang termasuk kepada non-infectious disease. Nah, if you don't have symptoms ya, ketika kita tidak memiliki gejala or sign that you are sick, ketika atau tanda-tanda ketika kita sakit,
itu kita dianjurkan untuk pergi ke dokter ya, going to the doctor. Nah, some non-infectious disease like diabetes are called chronic. Beberapa non-infectious disease ini seperti diabetes ini disebut kronis because they last a long time and come back again and again. Karena dia menyerang itu dalam jangka waktu yang lama dan kembali lagi. Maksudnya kembali lagi itu apa? Kumat lagi penyakitnya gitu. Jadi ini disebut dengan kronis. Jadi kita dianjurkan untuk pergi ke dokter khusus ya gitu, langsung, karena kita kan nggak tahu juga kalau untuk masalah seperti itu aja ya. Jadi itulah tanda-tanda bagaimana caranya kita menghindari beberapa penyakit ya. Ada yang disebabkan oleh patogen, ada juga non-infectious disease. Ini silakan kamu baca kembali tugasnya halaman 63 ya, tugasnya halaman 63 lesson 1 dan lesson 2. Seperti biasa kalau udah selesai kirim ke emailku bisaeducation@gmail.com. Itu aja dari Mister. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.